Selamat datang di podcast Open Heart with Poltak IP Sibarani. Podcast ini adalah sarana untuk menguraikan atau memperbincangkan hal-hal yang penting, yang berguna dalam hidup kita sehari-hari, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bersifat edukatif, teologis, filosofis, dan etis. Uraian atau perbincangan akan disampaikan secara topikal atau tematis. Selamat mengikuti. Tema yang akan saya uraikan pada edisi ini adalah bebas dari kekhawatiran. Bebas dari kekhawatiran. Uraian ini akan saya bagi menjadi beberapa sub, yakni apakah yang dimaksud dengan kekhawatiran itu? Apa sajakah yang orang biasanya khawatirkan atau khawatir atasnya? Apa sajakah penyebab dari kekhawatiran itu? Mengapa kekhawatiran itu muncul? Apakah yang menjadi dampak buruk dari kekhawatiran itu? Dampak buruk apa sajakah yang diakibatkan oleh kekhawatiran itu? Bagaimanakah mengatasi apabila kekhawatiran itu sudah terjadi pada diri seseorang? Dan langkah-langkah apa yang sepatutnya disiapkan atau dilakukan agar kekhawatiran itu tidak muncul, juga agar tidak muncul kembali. Ya, mula-mula seputar pengertian dari kekhawatiran. Kekhawatiran itu adalah, boleh disebutkan secara sederhana saja, kecemasan yang berlebihan, kecemasan yang terus-menerus, kecemasan yang tidak terkendali, juga rasa takut. Rasa takut yang berlebihan, rasa takut yang terus-menerus, rasa takut yang tidak terkendali. Ketika seseorang menghadapi satu masalah atau dia menganggap akan ada masalah terkait dengan hidupnya, maka dia akan mengeluarkan respons, tanggapan atas masalah yang terjadi itu tadi, juga tanggapan atas masalah yang dia anggap akan datang atau akan terjadi sebentar lagi itu nantinya pada hidupnya itu. Nah, ketika dia menanggapi ini secara berlebihan, lebih kepada buruk-buruknya, lebih kepada akan naasnya, tragisnya, kepahitannya, kerugiannya, disitulah dia merasa terancam. Apa saja yang biasanya dikhawatirkan? Atau terkait dengan hal apa sajakah kekhawatiran itu dapat muncul? Ya, sebenarnya dalam semua sisi hidup manusia itu atau seseorang itu dapat muncul kekhawatiran secara tematik atau secara topikal. Seseorang itu dapat khawatir soal apapun. Ya, tergantung imajinasinya tadi, perasaannya, pemikirannya, dia sedang mengalami apa. Namun demikian secara sangat umum sekali, secara kategorial pada umumnya orang-orang itu atau kitalah, dia akan muncul kekhawatiran seputar berkaitan dengan masa depan. Kan kalau ada gangguan sekarang, berarti kan bisa saja imajinasinya, wah masa depan saya bagaimana nih? Kalau sekarang terjadi masalah begini rupa, bagaimana masa depan saya nanti? Kalau saya ini sendirian, saya tidak ada pasangan hidup, bagaimana masa depan saya nanti? Kalau saya gagal menikah, bagaimana masa depan saya nanti? Kalau ayah ibu saya tiada atau meninggalkan saya, bagaimana masa depan saya nanti? Kalau anak-anak ini sudah pergi atau mereka akan menikah, bagaimana masa depan saya nanti? Kalau pasangan saya meninggal atau meninggalkan saya, suami atau istri saya, bagaimana masa depan saya nanti? Kalau saya tidak lagi bekerja di perusahaan itu atau di lembaga itu, bagaimana masa depan saya nanti? Memang ya manusia kan berjalan ke arah depan ya, hari esok. Tak heran kalau bicara hari esok itu ya terkait dengan hampir semua hal. Masa depan itu tersendiri dapat menjadi tema tersendiri atau hal tersendiri. Tapi hal-hal lain juga dapat terkait dengan masa depan. Karena apapun kan untuk esok, untuk
untuk hari mendatang. Ya di hari tua lah, setelah pensiun, setelah punya anak, punya cucu, nanti bagaimana dan seterusnya. Atau dia juga khawatir akan namanya anak-anaknya. Bagaimana nanti anak-anak saya kalau suami saya sudah sakit-sakitan begini, istri saya sudah lemah seperti ini. Bagaimana nanti keturunan? Bagaimana akan orang tua saya kalau saya pindah, kalau saya merantau, kalau saya menikah? Apa yang menjadi penyebab kekhawatiran itu? Mula-mula dapat terjadi kekhawatiran karena terlalu memberi perhatian kepada komentar-komentar, analisis-analisis atas masalah yang sedang terjadi atau situasi yang begitu rupa. Bisa juga ya kekhawatiran itu terpicu oleh karena dia dulu trauma. Ada hal yang traumatik. Ya trauma itu kan adalah peristiwa pahit masa lalu yang mengganggu hidup seseorang sampai hari itu dan tampaknya dia belum lepas juga darinya. Itu trauma atau fobia. Dia lihat ya orang-orang pernah mengalaminya. Dia tidak mengalami. Kalau trauma kan dia mengalami, tapi fobia itu dia lihat orang lain juga pernah mengalami, maka dia juga jadi takut berlebihan, cemas begitu rupa. Akhirnya dia khawatir. Ya, kekhawatiran itu adalah kalau dia tidak pandai membaca hari esok. Hari esok dia hakimi gitu. Dia anggap tuh hari esok itu ya pasti begini, pasti begitu. Tapi kecenderungannya adalah kepada yang buruk-buruk. Nah inilah yang saya maksud menghakimi hari esok. Karena ditambah tadi komentar-komentar, analisis atas hari esok, atas juga masalah-masalah yang sedang terjadi atau adanya trauma yang belum selesai dalam dirinya, fobia yang dialaminya karena dia melihat orang sekitarnya juga ada susah sehingga dia takut itu terjadi padanya. Dia menghakimi hari esok. Maka memang ya untuk hari esok harus betul-betul ya wait and see. Tidak boleh dipatok. Hari esok itu pasti begini, pasti begitu. Kalaupun dipatok ya coba cenderungkan kepada yang baiknya. Jangan sampai salah persepsi terus akan apa yang sedang terjadi. Karena apapun yang terjadi masa kini itu selalu ada ada plus minusnya. Ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Bisa juga kan masalah itu terjadi lalu orang tambah pinter. Masalah terjadi lalu orang jadi evaluasi diri. Masalah itu terjadi lalu orang jadi antisipasi sehingga dimunculkan jaring pengaman. Jadi tidak melulu persoalan masa kini yang terjadi itu akan mengganggu hari esok. Tidak melulu. Tergantung sikap kita. Tapi ya kalau selalu ditarik kepada keburukannya, jadilah tidak berbuat apa-apa untuk menanggulanginya. Atau kalau mau melakukan sesuatu menanggulanginya, caranya salah. Karena salah begitu persepsinya atas masalah itu. Dia tidak tenang menilai masalah itu ada apa sebenarnya. Apa penyebabnya, apa tujuannya, dan seterusnya. Juga keterlibatan Tuhan di dalamnya. Makanya kekhawatiran ini juga benar-benar berkaitan dengan sisi teologi. Sisi pengharapan kepada Tuhan. Percaya enggak bahwa Tuhan selalu menyertai dirinya misalnya. Tuhan ada di dalam semua peristiwa yang dia alami. Maka perlu mengarahkan semua persoalan itu kepada kerajaan Tuhan. Karena Tuhan kan bukan hanya yang menjadikan langit dan bumi dan isinya, termasuk manusia sebagai makhluk di dalamnya. Tapi Tuhan juga memelihara ciptaannya, menjaga ciptaannya. Tidak dikatakan bahwa manusia itu adalah bonekanya Tuhan, tetapi Tuhan juga tetap concern, tetap menjaga
dunia ini, apalagi orang yang percaya kepadanya. Makanya orang yang khawatiran itu juga sangat erat hubungannya dengan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Mungkin saja dia beribadah, tapi ibadahnya itu ya tidak naik gitu ya, istilah saya. Dia hanya beribadah barangkali ya hanya sebagai rutinitas, dia tidak sungguh-sungguh yakin, dia tidak sungguh-sungguh percaya bahwa ibadah itu adalah mendekatkan dia kepada Tuhan dan ada upah bagi orang yang beribadah sehingga tidak perlu khawatir. Kekhawatiran juga dapat terjadi atau semakin timbul, semakin terpicu kalau bergaul yang buruk. Dengan orang-orang yang khawatiran, ya kita akan lebih cepat khawatir. Dengan orang-orang yang tidak baik, ya kita akan juga jadi tidak baik. Lebih mudah tidak baik. Maka pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya ada juga pengaruh dari namanya kuasa gelap. Ya bagaimanapun Anda mengalimatkannya ya. Tapi saya adalah orang yang percaya ada kuasa gelap. Ada serangan-serangan kuasa gelap yang juga dapat menambah terpicunya kekhawatiran itu. Kekhawatiran itu juga muncul dari kuasa-kuasa gelap di sekitar kita. Maka disinilah kita seharusnya selalu waspada. Ya, kalau beribadah tadi ibadah yang sungguh-sungguh, ibadah yang serius, selalu memandang kepada Tuhan. Juga lihatlah bahwa masalah-masalah itu terjadi membuat kita semakin dewasa. Apa yang menjadi dampak buruk dari kekhawatiran? Tadi itu, imajinasinya akan selalu negatif. Dan itu membuat dia terkerangkeng, terpenjara. Pemikiran itu kan sangat mendasar. Ya kalau dia selalu berpikir negatif, ya dia tidak akan nyaman. Kan mulai dari situ. Dia rasa takut yang berlebihan. Akhirnya nanti dia ke sana takut, ke sini takut. Melakukan ini tidak nyaman, melakukan itu tidak nyaman. Dia juga jadi susah tidur, jangan-jangan. Dia akan sering tegang. Dia tidak akan semangat dalam melakukan pekerjaan. Selalu grogi. Dia bisa juga akhirnya menekan orang lain tanpa sengaja atau tanpa sadar. Sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, orang khawatiran itu dapat menekan orang lain di sekitarnya. Jadi ya karena dia sendiri tidak mengendalikan diri, jadi surrounding place dengannya itu radius berapa meter begitu bisa kena semprot. Ya, hawa panas dalam dirinya itu bisa terasa juga kepada orang sekelilingnya. Dan orang khawatiran coba wajahnya tidak berseri-seri kah, wajahnya tidak bersemangat, wajahnya jadi tadi itu cemas berlebihan, takut berlebihan, jadi juga ya menakutkan bagi sesamanya. Nah kalau seperti itu tampilan seseorang, ya dia tidak akan maju. Dalam perjodohan, siapa mau mendekat dengan orang yang khawatiran? Semakin khawatir akan perjodohan, ternyata semakin sulit dapat jodoh. Kan begitu. Dalam bisnis, semakin khawatir akan bisnisnya, maksudnya soal keberuntungannya, keberhasilannya, sikapnya saja kan tadi penampilannya jadi tidak elok, tidak simpatik buat sesamanya. Kalau itu bisnis atau dia berdagang, berjual beli, berniaga, kan butuh juga penampilan, suara, sikap, lalu sorot mata, lalu kelincahan gitu. Nah, kalau orang khawatiran coba, ini kan akan menghambat karirnya sendiri. Dia tidak sigap, jadi sepertinya tidak tenang. Nah, orang jadi tidak percaya, tidak trust dengan dia. Akhirnya karirnya, bisnisnya, ekonominya juga akan merosot. Jadi bahaya ya akan kekhawatiran ini. Bahaya. Tidak ada untungnya kekhawatiran itu. Pantaslah Tuhan Yesus berkata, apakah karena kekhawatiranmu kamu dapat menambahkan sehasta saja pun pada jalan hidupmu? Tidak dapat. Lalu mengapa kamu khawatir? Bahkan Tuhan berkata, kalau hal kecil saja kamu tidak dapat buat, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Hal kecil saja kamu tidak dapat lakukan, apalagi hal-hal yang lebih besar. Jadi ya ini adalah
perkataan Tuhan untuk didengar, diberikan perhatian yang sungguh. Kalau khawatir akan kesehatan, bukannya menjaga kesehatan, malah jadi tambah sakit cepat. Karena orang khawatiran itu kan lebih mudah sakit. Ya ada orang khawatir karena penyakit, memang sepertinya wajar ya. Tapi lebih banyak orang sakit karena khawatir. Saya ulangi, kalaupun ada orang khawatir karena sakit, jadi sudah sakit dulu memang dia baru katanya khawatir. Tapi bukankah lebih banyak orang sakit karena khawatir? Saya tidak menghina, mengata-ngatai orang sakit. Saya tidak mengejek orang sakit. Justru maksudnya itu jangan sampai kita sakit karena khawatir, kan begitu. Kalau sakit karena hal-hal lain ya justru kita harus selesaikan penyakit itu. Jangan malah kita tambah dengan kekhawatiran. Itu maksud saya. Ya, perbincangan mengenai hal ini memang tidak ada yang sempurna, apalagi kalau dari saya yang membahasnya. Tapi paling tidak ya inilah uraian dari saya secara sederhana mengenai bebas dari kekhawatiran. Lalu bebas dari kekhawatiran juga berbicara mengenai caranya sekarang ya. Bagaimana ya bebas atau kita agar dapat mengatasi masalah kekhawatiran itu. Kan tadi kita secara singkat sudah lihat apa itu yang dimaksud dengan kekhawatiran. Lalu apa sajakah yang sering dikhawatirkan dan apa penyebab atau pemicu meningkatnya kekhawatiran dalam diri seseorang. Lalu apa dampak buruknya. Kemudian sekarang adalah bagaimana cara mengatasinya. Bagaimana cara mengatasi kalau memang sudah terjadi kekhawatiran. Ya ini bahasa-bahasa teologis sederhana ya. Mula-mula biarlah kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur. Bersyukur. Bersyukur itu kan adalah kita meyakini bahwa hidup kita ini adalah anugerah. Kita ada sebagaimana kita ada karena kasih karunia. Kita dilahirkan karena kasih karunia. Bertumbuh karena kasih karunia. Semua keberhasilan biarlah kita pandang sebagai anugerah Tuhan. Bagaimana dengan masalah? Ya kita juga syukuri. Makanya dalam surat Efesus pasal 5 ayat 20 dikatakan, biarlah kita bersyukur atas segala hal senantiasa. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Jadi baik yang kelihatan enak maupun yang tidak enak, yang kelihatannya itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, biarlah kita syukurilah dulu. Karena Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita lagi pula. Jadi walaupun itu keadaannya tadi, ada masalah nih, ada kesusahan nih, ada persoalan sosial nih, ada keributan nih, ada huru-hara nih, tenang dulu. Biar kita jangan lupa untuk bersyukur. Ada resesi nih bahkan, ada pandemik nih bahkan, tenang dulu. Coba kita tetap bersyukur. Karena Tuhan selalu memandang kepada umatnya. Dan siap sedia menolong. Nah setelah kita bersyukur, kita berserah. Serahkan semua kepada Tuhan. Apapun, berserah. Tuhan, aku ini milikmu. Kuserahkan padamu. Apa yang akan terjadi padaku kah? Apa yang sedang aku alami? Milikku, punyaku, karirku, jodohku, bisnisku, niagaku, keuanganku, tabunganku, semua kuserahkan kepadamu saja. Maka kita juga perlu berdoa, memohon hikmat untuk memahami masalah-masalah yang terjadi itu. Sehingga kita tidak keburu khawatir. Karena kalau kita ada hikmat berarti kita akan dapat menelaah dengan tepat apa yang terjadi itu. Tapi kalau kita ini melulu menggunakan akal kita saja, ya terbatas. Kan surat 1 Korintus pasal 13 ayat 9 berkata, pengetahuan kita tidak lengkap. Pengetahuan kita tidak lengkap. Kita tidak dapat memahami semua hal. Persoalan-persoalan yang terjadi. Maka sebelum kita memberikan kesimpulan atas ini dan itu menurut sudut pandang kita, mari kita minta hikmat dari Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan buru-buru. Tuhan itu baik. Tuhan akan singkapkan. Ada apa? Ada apa?
Mengapa terjadi persoalan ini dan itu? Mengapa kita sakit? Mengapa pasangan kita begitu rupa? Mengapa kita ini sulit punya keturunan? Mengapa anak-anak kita sulit dapat jodoh? Atau kita sendiri yang masih dewasa muda sulit dapat jodoh? Mengapa kita ada keguguran? Maaf, kalau kita mengalami peristiwa-peristiwa naas lainnya, cobalah kita memohon hikmat dari Tuhan untuk memahaminya. Juga memohon keinsafan. Jangan-jangan kita yang juga yang berbuat salah. Kita yang menjadi penyebabnya. Masalah itu karena kita. Kita salah, kita keliru, kita gegabah, kita melanggar aturan, kita berbuat yang tidak benar. Kan bisa kan kita ini mengalami susah gara-gara salah kita sendiri. Makanya kembali sedikit ke bagian di tengah tadi itu. Penyebab dari munculnya kekhawatiran. Kekhawatiran akan semakin terpicu ketika kita juga mengingat kesalahan kita. Akibat kesalahan kita, kecurangan kita. Tetapi kelebihannya di sini adalah kalau kita sudah minta hikmat dari Tuhan, kita akan evaluasi diri dengan tenang di hadapannya. Tuhan akan memberikan keinsafan, lalu kita akan juga dilayakkan untuk mendapatkan pengampunan. Karena jika kita mengaku dosa kita, Tuhan adalah setia dan adil, yang akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, sehingga hidup kita jadi normal kembali. Masalah belum tentu normal, tapi diri kita ini tidak keburu bergoncang. Kita jadi lebih tenang menyikapi masalah, sehingga ya apapun yang terjadi kita tidak perlu khawatir. Ya kalau sekedar cemas tadi, ya cemasnya jangan berlebihan. Karena kita percaya Tuhan selalu ada berkat bagi kita. Jadi kalaupun kita yang menjadi penyebab dari persoalan kita itu, kita dapat memohon ampun pada Tuhan. Dosa semerah kain kirmizi, dosa semerah kain kesumba akan dapat putih seperti salju, seperti bulu domba apabila kita memohon pengampunan dari Tuhan. Sehingga kita tidak perlu khawatir, tidak perlu dikuasai oleh kekhawatiran. Kita dapat bebas, hidup kita bebas dari kekhawatiran. Lalu kita mesti mendekatkan dirilah kepada Tuhan lebih lagi. Ibadah yang serius, memandang kepada Tuhan setiap saat, memuji menyembah Dia dengan sungguh, memperkatakan firman. Karena kan tadi ada juga kan kuasa-kuasa kegelapan di sekitar kita ini langsung atau tidak langsung, lewat media, lewat berbagai tontonan, suara atau orang-orang yang berniat tidak baik kepada kita. Mencoba mengganggu pemikiran dan perasaan imajinasi kita. Sehingga kita jadi khawatir, jadi pemarah, jadi tidak kendalikan diri. Nah, di situ kita harus lawan dengan perkataan-perkataan iman. Perkataan-perkataan iman itu apa? Perkataan-perkataan iman adalah mengucapkan firman sebagai janji Tuhan. Itu perkataan-perkataan iman kita ulangi. Misalnya, ini nats-nats yang umum dalam Alkitab. Tuhan berkata, aku menyertai engkau, aku melihat engkau, peduli dengan engkau. Nah, kita ulangi firman seperti itu. Karena seperti dalam kitab Amsal pasal 12 ayat 25. Kitab Amsal pasal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi supaya kita jangan dikuasai oleh kekhawatiran yang akhirnya membungkukkan kita. Sehingga kita ini tidak bisa berbuat apa-apa yang baik. Perkatakan dulu perkataan firman. Perkatakan firman. Ucapkan firman. Tuhan itu baik. Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu ajaib. Tuhan itu mengampuni tadi kalau kita bersalah. Tuhan adalah penguasa atas langit dan bumi dan segalanya. Masa depan kita indah di dalam Tuhan. Bahwa kita sudah dalam Kristus. Kita sudah diselamatkan. Kita ada nama terdaftar di sorga. Di rumah Bapa surgawi banyak tempat untuk kita. Kita disediakan tempat di rumah Bapa. Jadi
perkataan-perkataan seperti itu akan mengusir semua persepsi-persepsi tadi yang tidak baik, semua pikiran-pikiran negatif, pandangan-pandangan yang sia-sia dengan adanya ucapan-ucapan iman itu yang didasarkan atau didasari oleh firman Tuhan. Dan satu lagi, kita juga boleh dengan iman juga mengusir semua kuasa-kuasa gelap di sekitar kita. Termasuk ya dengan setengah teriak. Tetapi ya bukan berarti di semua tempat. Maksudnya kita harus menghardik. Lawanlah semua kuasa iblis itu dengan iman yang teguh. Juga dengan suara ya. Saya tidak berkata harus teriak, apalagi teriak-teriak di mana-mana, bukan. Tapi maksud saya cukuplah paling tidak untuk menggambarkan keyakinan kita. Karena kan sama seperti mengucap syukur kan kita harus ucapkan. Memuji Tuhan harus kita pujikan. Nah begitu pula kalau memang kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa untuk mengusir kuasa gelap, ya kita juga harus usir dengan bersuara. Katakan, pergi kau kuasa gelap, pergi kau pikiran sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya ada kuasa Tuhan. Dengan demikian, maka pikiran kita jadi lebih tenang, lebih teduh. Kita tidak lagi dikuasai oleh tadi itu tuh pikiran-pikiran, imajinasi yang tidak terkendali, yang tidak dapat membawa kita kepada sukacita dan kebenaran surgawi. Nah, itulah langkah-langkah umum yang walaupun masih perlu ditelisasi sebagai cara untuk mengatasi kalau kekhawatiran itu sudah muncul, sudah terjadi. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, Dia yang memelihara hidupmu. Surat 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Tadi kalau ada kuasa-kuasa gelap, usir dia dengan iman. Maka ada kuasa dari sorga yang akan kembali menenteramkan hati kita. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan, disertai dengan doa, permohonan dan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Tuhan. Itu dalam surat Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Nah, kemudian adalah juga cara untuk bagaimana mengantisipasi. Dalam rangka kita menghindari atau tercegah dari kekhawatiran, marilah kita ya segala daya upaya kita kerahkan yang alkitabiah. Mula-mula atau diantaranya adalah kita memiliki pekerjaan. Ya ini penting. Karena kalau kita memiliki pekerjaan kan berarti kita akan dapat penghasilan. Karena setiap pekerja patut mendapat upah. Kalau kita memiliki pekerjaan juga jadi kita ada kesibukan yang baik. Sehingga semua energi, pemikiran, perasaan, waktu, perhatian dapat kita fokuskan kepada pekerjaan itu. Bukan fokuskan melulu hanya pekerjaan yang dipikirkan. Tapi maksud saya kita jadi tidak terlalu lagi ada waktu untuk pikir yang tidak-tidak. Karena kan orang tuh seringkali jadi aneh pikirannya karena tidak ada kerjaan atau kurang kerjaan. Jadilah dia misalnya kita tidak ada waktu tuh untuk sosmedan melulu. Kita tidak waktu tuh untuk nonton TV melulu. Kita tidak waktu tuh untuk ngerumpi melulu. Untuk hangout melulu. Kenapa? Kita ada pekerjaan. Nah dengan begitu kita jadi lebih terhindar dari hal-hal yang negatif yang dapat membuat kita jadi khawatir atau terjebak dalam kekhawatiran. Jadi memiliki pekerjaan lalu membuat persiapan. Ya walaupun ini kelihatannya sederhana tapi sama penting, sama pokok seperti ya supaya kita jangan terlambat nyampe di satu tempat tujuan yang apalagi itu penting dan sudah janji, maka kita harus buatlah persiapan. Datanglah lebih awal kah? Lihatlah di mana tempatnya, bagaimana menuju ke sana, kendaraannya, transportasinya. Dengan persiapan akan meminimalkan masalah.
Dengan adanya persiapan, maka kita lebih terhindar dari kekhawatiran. Kan kekhawatiran itu tadi adalah, sudah injury time gitu ya. Tapi belum nyampe juga. Nah ini kan akan lebih mungkin cemas. Nah cemas tidak terkendali jadi khawatir. Maka kalau kita ada persiapan, ya juga dihubungkan dengan perencanaan. Perencanaan itu kan baik. Perencanaan. Make a planning. Make a planning. Apa itu makna perencanaan planning? Ya, how to anticipate the wars and how to hope the best. Kan begitu. Planning itu adalah bagaimana kita mengharapkan yang terbaik, tapi juga mengantisipasi yang terburuk. Terlihat di situ dalam planning. Sehingga kita jadi tidak pikiran kita jadi tidak irasional, tidak emosional. Kita betul-betul kita adalah makhluk yang diberikan akal budi. Jadi perlulah tadi itu mulai pekerjaan, membuat persiapan, membuat perencanaan. Lalu kita juga perlu memiliki sosialita yang baik, pergaulan yang baik. Ya, orang yang bergaul dengan orang bebal akan bebal. Orang yang bergaul dengan orang yang penakut jadi penakut. Orang yang bergaul dengan orang yang ateis akan lebih mungkin ateis. Kan begitu. Bergaul loh, bukan sekedar berteman. Jadi miliki sosialita yang baik. Sekaligus kiranya orang-orang sekitar kita itu, teman-teman kita, adalah orang yang juga perhatian dengan kita. Sehingga kita produktif dalam pergaulannya. Itu akan lebih memungkinkan kita tercegah dari namanya kekhawatiran. Ya, kita juga harus bersedialah menyesuaikan diri dengan keadaan. Kalau keadaan ekonomi sedang susah, hati-hatilah menggunakan uang. Cobalah istilahnya kencangkan ikat pinggang, kan begitu ya. Bukan jadi tercekek, tapi kita harus sesuaikan diri. Kan kita kadang mengalami juga seret dalam penghasilan atau tiba-tiba banyak betul pengeluaran. Kadang ada bulan-bulan atau hari-hari di mana kita harus bayar pajak yang banyak. Kalau itu perpajakan, kita harus bayar iuran ini sekaligus pada tahun tertentu, pada bulan tertentu. Nah, kita sesuaikan sehingga kita dengan menyesuaikan diri begitu rupa, kita lebih mungkin terhindar dari namanya kekhawatiran. Sering-seringlah kita berbuat baik kepada sesama supaya kita orang lain itu terhadap kita jadi simpatik, menjadi kawan bukan lawan, menjadi sahabat bukan musuh. Sehingga kita dibantu, kita juga terbantu, kita dapat membantu. Tidak fokus hanya kepada diri sendiri sehingga pandangan kita jadi bright, pandangan kita jadi baik, terang, luas. Kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, juga peduli dengan orang lain. Satu lagi, supaya kita terhindar dari kekhawatiran, istilah saya sendiri buatlah walaupun sekecil apapun kotak kegagalan. Kotak kegagalan, apa itu? Pahamilah bahwa tidak semua yang kita inginkan pasti terjadi. Tidak semua yang kita usahakan pasti berhasil. Walau sekecil apapun kotak itu, sediakanlah itu dekat dengan kita. Sehingga kita dapat berkata, jadilah kehendakmu Tuhan. Walaupun kita orang beriman, walaupun kita orang berusaha, walaupun kita orang baik, walaupun kita orang pinter, walaupun kita ini plus-plusnya banyak. Tapi namanya hidup. Tidak semuanya akan selalu seperti yang kita pikirkan, harapkan, maui, inginkan. Maka buatlah tadi kotak kegagalan atau apapun namanya. Tapi lebih kepada fungsi virtualnya. Fungsi virtualnya. Tidak semua kita akan mendapat apa yang seperti kita bayangkan saja. Maka kalau itu terjadi, tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau inginkan, taruhlah ke kotak itu. Sehingga kita sudah ready. Ya, kita sudah siap. Bahwa sekecil apapun kemungkinan untuk gagal, bisa saja ada kegagalan. Sehingga kita di atas segalanya akan berkata, hidupku adalah karena pemeliharaan Tuhan. Usahaku akan maksimal, tetapi Tuhan yang menyempurnakan. Ya, demikian
uraian yang sederhana, mungkin juga aut-autan hari ini ya, yang kurang begitu lugas, kurang begitu rapi saya uraikan uraian yang kurang begitu sistematis barangkali. Jadi bebas dari kekhawatiran. Apa itu kekhawatiran? Apa saja yang sering dikhawatirkan? Apa saja penyebab pemicu munculnya kekhawatiran? Apa saja yang menjadi dampak buruk dari kekhawatiran? Bagaimana kita ini mengatasi kekhawatiran? Juga bagaimana mencegah agar tidak terjadi kekhawatiran? Ya, apabila Anda ingin mendukung atau tergerak untuk membantu kelancaran podcast ini, silahkan dapat disalurkan ke nomor lembaga pelayanan kami yang tertera pada deskripsi atau keterangan pada podcast ini. Juga apabila Anda ingin suatu ketika bekerja sama dengan kami untuk berbincang bersama di sini, memperbincangkan satu topik atau tema tertentu yang Anda usulkan sendiri atau Anda anggap baik, ataupun mau memperkenalkan produk tertentu, silahkan hubungi kami. Kalau juga Anda ingin bekerja sama, pada alamat email dan nomor kontak yang juga tertera pada deskripsi atau keterangan pada podcast ini. Terima kasih.